Bersama kita saat ini sudah ada narasumber kita, Bapak Dr. Bambang Nursena, didampingi oleh Ibu Syafa, dan kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab pada webinar kemarin. Apakah ada atau tidak ada paralelisasi antara Allah Tritunggal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks dialog teologis Kristen Islam? Begini, kalau ya kesebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan seperti sebutan bahasa Arab ya. Dan kata itu artinya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi itu juga dipakai oleh buku-buku Kristen, misalnya karya dari Theodor Abukuro yang saya sebutkan tadi, karya dari Abu Ra'ita Al-Tikriti, karya dari misalnya Timotius Al-Awal dari Baghdad, itu ada semua. Tapi kemudian kalau dikatakan paralelisasi antara Allah dalam Islam dengan Tritunggal, itu sebetulnya yang disebut Tritunggal itu sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu artinya begini. Jadi sifat yang menunjuk kepada self-nya Tuhan, eksistensinya Tuhan. Tadi saya katakan apa makna dzat? Self. Huwa dzatuhu, himself. Itu maknanya dzat. Sekali lagi bukan zat padat zatair ya. Nah, dalam pandangan Islam itu ada sifat dzatiyah, yaitu yang disebut dengan wujud. Wujud itu sifat dzatiyah. Kemudian ada sifat ma'ani, ya, sifat maknawiyah dan seterusnya itu. Tetapi di sini sebetulnya sifat dzatiyah nggak dijelaskan dalam Islam. Dalam 20 sifat Tuhan itu kan sifat dzatiyah yaitu wujud. Yang lain-lain itu sifat yang menunjuk pada deskripsi tentang wujud. Allah itu ada, ya wujud itu sifat dzatiyah. Seperti apa adanya? Adanya berbeda dengan adanya makhluk. Ya, mukhalafatul lil khawadis. Adanya tidak diadakan oleh orang lain, tidak bergantung dengan yang lain. Yamuhu binafsihi. Kan itu kan? Dia serba esa, maha esa. Dia bahok. Dia kidam, tak berpermulaan, kekal tak berakhir, berbeda dengan ciptaannya, berdiri sendiri, dan esa. Sifat-sifat ini kan menjelaskan sifat yang wujud tadi, atau sifat eksistensial tadi, atau sifat dzatiyah tadi. Nah di Kristen, sifat dzatiyah itu dinyatakan, diwahyukan, diwedarkan. Dalam ilmu kalam misalnya, Tuhan itu maha berbicara, kalam. Ya, Tuhan itu maha melihat, basar. Tuhan itu maha melihat, maha mendengar, ya, maha berbicara. Kenapa Tuhan maha bicara? Kenapa Tuhan melihat? Kenapa Tuhan mendengar? Mendengar, melihat, bicara itu kan sifat orang hidup. Ya, di Islam hanya dijelaskan Tuhan maha mendengar, Tuhan maha melihat, Tuhan maha hidup, gitu. Bukti dari hidup, lihat, mendengar. Di Kristen, kenapa Tuhan hidup? Ya karena ada roh. Makanya dengan sifat melihat, mendengar, hidup itu sudah tercakup dari satu kata, Roh Kudus. Nah, di dalam konteks kalimatullah atau firman Allah. Firman Allah itu tadi saya katakan tidak hanya bermakna kalam takwiniyah, kalam ciptaan, kalam verbal, tidak hanya itu. Berbicara, iso ngomong, bukan hanya itu. Tapi kuasa, kehendak, itu semua ada di dalam konteks kalimatullah. Jadi ketika Islam menyebut tentang irodat, kodrat, kalam itu sudah masuk dalam sifat kalimatullah, yaitu pribadi kedua Tritunggal. Ketika bicara, melihat, mendengar, hidup. Melihat dan mendengar itu kenapa? Sifatnya orang hidup. Kenapa hidup? Karena ada rohnya. Jadi Tritunggal itu sebetulnya deskripsi dari sifat dzatiyah ilahi.
sifat eksistensi Allah itu sendiri gitu. Nah, kalau yang disebut misalnya maha kuasa, maha ini, maha itu kan sifat fi'li ya, sifat perbuatan. Seperti itu. Terima kasih Bapak Dr. Bapak Nursena dan juga Ibu Syafa, dan juga buat pemirsa Bias TV yang sudah menyaksikan acara ini. Inilah acara Bapak Dr. Menjawab, edisi online, karena pandemi COVID-19 tidak memungkinkan kita untuk bisa menyiarkan seperti biasa, tapi kita berusaha untuk tetap menyajikan yang terbaik supaya kita semua juga bisa dilengkapi dengan hal yang terbaik juga pastinya. Anda bisa mengikuti webinar Pijar TV setiap hari Kamis. Ya, setiap hari Kamis itu jam 7 malam kita selalu mengadakan webinar. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa di nomor telepon yang tertera di layar, atau Bapak Ibu juga bisa daftarkan diri Anda melalui link bit.ly/dialog lintas iman ya. bit.ly/dialog lintas iman. Oke, kalau karena itu saya Joe, Bapak Nursena dan Ibu Syafa, kami bertiga pamit undur. Dan kami selalu berharap bahwa apa yang disajikan melalui Bapak Nur Menjawab dan juga Pijar TV bisa memberkati kita semua. Tuhan memberkati.